Inilah keris pusaka dengan materi bahan dan tempaan yang sangat luar biasa. Nah, kira-kira seperti apa penampilannya setelah diwarangi? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris yang sangat istimewa ya, sangat bagus ya. Jadi keris ini adalah pemberian dari seorang teman ya, teman subscriber dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah ya. Dan ada beberapa sebenarnya yang diberikan ya, tapi ketika saya lihat ada satu yang sangat istimewa ya, dan walaupun belum diwarangi tapi saya tahu itu materi bahan dan garapnya sangat bagus ya. Jadi seperti ini. Nah, ini penampakan sebelum diwarangi. Nah, nanti setelah diwarangi, ini sudah diwarangi ya, jadinya seperti apa nanti akan kita lihat ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, jadi sebenarnya ceritanya, jadi beberapa hari yang lalu itu ada seorang teman ya, teman subscriber ya, dari Karanganyar, Jawa Tengah ya, ngobrol gitu. Dia bilang punya beberapa keris ya, memang pengen memberikan ke saya gitu ya untuk pembelajaran gitu. Dan dia bilang memang ada beberapa yang baru, ada yang lama juga ya. Dan saya tentu dengan senang hati ya, jadi karena memang selama ini walaupun baru ataupun prosesan tetap saya terima ya, karena memang itu biasanya buat saya bahan belajar ya, terutama ketika ngobrol, ngopi bersama teman-teman pecinta keris itu ya. Jadi memang selalu menjadi bahan belajar ya. Jadi keris apapun itu bisa kita jadikan bahan belajar. Nah, di antara keris-keris tersebut ada satu yang sangat istimewa ya, yang saya langsung suka gitu ya. Sebenarnya ada beberapa ya yang sebenarnya sangat bagus ya sebenarnya. Ada yang baru, garap bagus gitu. Nanti kapan-kapan tak review satu persatu ya. Jadi ada condri juga, ada batik kecil, jadi macam-macam ya. Nah, untuk yang keris ini sebenarnya saya tahu ini dari istilahnya yang coba saya warangi dulu ya, yang saya warangi dulu ya. Dan memang kebetulan karena memang bagus, biasanya saya minta tolong Mas Gusti Sakura warangan ya. Saya selama ini cuma mewarangi keris saya sendiri ya, itu pun yang biasa ya, itu yang nggak terlalu bagus gitu ya. Kalau yang sudah tua bagus atau punya tinggal itu saya nggak mewarangi sendiri, karena sayang kalau gagal harus dibuktikan lagi. Jadi saya langsung ke saya sudah berpengalaman, Mas Gusti ya, Sakura warangan. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi memang setelah diwarangi, nah ternyata ini istimewa ya, sangat istimewa ya. Kalau teman-teman lihat ya, cara ngore ya. Nah, seperti ada gambar yang di samping saya itu ya, itu pas baru diwarangi oleh Mas Gusti ya. Ini sudah saya minyakin ya yang ini ya. Dan yang istimewa kalau teman-teman lihat itu termasuk di bagian sumber ya, atau di bagian bojo ya. Pamor sumbernya yang bulatan berlapis gitu ya. Jadi sangat bagus ya. Jadi ternyata memang ini seperti dugaan saya, ini adalah pusaka ya, pusaka yang sangat bagus, termasuk pamornya. Kalau belum diwarangi memang kelihatan dari rancang bangun dan materi bahannya ya, uletan besi pamornya kelihatan sangat bagus ya, kayak gitu. Nah, ini untuk detailnya seperti apa ya, jelas ini sangat menarik ya, jadi jarak ngore ini ya. Dan ini eranya pun ya, era Mataram. Memang Mataram akhir ya, atau Kartosuro ya, jadi sebelum pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta. Nah, memang untuk langsung saja, jadi ini memang sebagus apa, ini mari kita simak sama-sama. Ini adalah detail warongkonya ya, dan ini warongkonya dari kayu timoho ya, sudah kelihatan ya ini ya. Jadi memang ini timoho lama ya, dengan pendok bunton. Ini warongkonya gaya ladrang Surakarta ya, atau ladrang Solo ya. Nah, sekarang mari kita simak untuk bilahnya. Nah, ini adalah detail bilah kerisnya ya. Dan itu terlihat memang pamornya sangat bagus ya, dan materi bahannya maupun tempaannya ya. Itu jadi urutannya dari luar untuk materinya, selorok, tapen, pamornya itu sangat jelas ya. Jadi memang ini sebenarnya dibuat sebagai pusaka ini ya.
Jadi memang sangat bagus ya. Itu kalau pamornya itu ada kayak udan emasnya ya, tapi yang tiban ya, tiban. Nah, jadi memang ada bulatan-bulatannya. Nah, lebih kalau kayak gini sekilas kayak ngulit semongko ya. Tapi kalau masuk di warongko, kalau lihat bagian bawah gonjo, hubungan gonjo ini, jadi banyak bulatan-bulatan kayak udan emas ya. Jadi orang nyebutnya kayak sumber seperti itu ya. Nah, jadi cukup istimewa ya. Nah, ini materi bilahnya ya. Kebetulan memang dari sekian keris yang diberikan ke saya, memang yang menurut saya memang perlu diwarangi salah satunya ini ya. Karena ini memang materi bahannya sangat bagus ya. Jadi sayang sebenarnya kalau tidak diwarangi ya. Apalagi ini masih cukup utuh ya. Sebenarnya ada banyak ya. Nanti kemungkinan untuk berikutnya yang tombak ya, korowelang ya. Kita punya ada yang baru juga, tapi materinya bagus ya. Dan kebetulan ini memang juga sudah bulan Suro ya. Jadi buat teman-teman tidak lupa saya ucapkan ya, selamat tahun baru 1 Suro. Jadi kalau di budaya Jawa ada banyak tradisi ya, ritual ya. Jadi yang intinya yang maknanya itu tentang rasa syukur dan pembersihan atau pencucian diri ya. Dan tentu dengan harapan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran ya. Makanya banyak acara ya yang dilakukan oleh orang-orang di Jawa untuk bulan Suro ya. Entah itu larung sesaji sebagai rasa syukur, terus siraman di bulan Suro, entah pakai air kembang, mandi di sungai atau di pantai kayak gitu ya. Tapi yang terkenal tentu kirap dan jamasan pusaka ya. Sebenarnya untuk pencucian itu bukan cuma pada pusaka ya. Jadi kalau zaman dulu itu semua benda seperti peralatan pertanian, terus peralatan masak, atau benda lain yang dianggap membantu itu juga dicuci ya di bulan Suro ya. Dan untuk para pecinta pusaka biasanya mereka menjamas pusakanya ya. Kalau yang sudah waktunya diwarangi biasanya jamasnya pakai diwarangi ulang. Kalau yang warangannya masih bagus biasanya cuma dibersihkan aja ya, atau dicuci air kembang, setelah itu dikeringkan dan diminyaki. Tapi sayangnya di Jawa juga masih banyak orang yang belum memahami spirit luhur di bulan Suro ini ya. Dan mereka bahkan menganggap kayak malam 1 Suro itu identik dengan horor ya, atau hal yang menakutkan ya. Mongko nadyan tuwa pikun yen tan mikani rasa yekti sepo sepi lir sepah asamun.